Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi mundur dari CPNS karena lokasi penempatan jauh. Baik, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon untuk segera subscribe. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kami. Amin. Baik, mundur dari CPNS karena lokasi penempatan jauh. Ini ada beberapa kasus yang akan dihadapi oleh teman-teman, yaitu mundur dari CPNS karena memang lokasi penempatan jauh. Bukannya kita disuruh memilih ya kemarin gitu ya. Iya, memang kita disuruh memilih. Tetapi ada formasi kosong yang memang eh, dari pihak panitia yang mengisinya. Jadi formasi kosong yang memang belum terisi ini secara otomatis di pengumuman kemarin itu akan terisi oleh posisi 2 yang formasinya sama, dengan pokoknya intinya di persyaratannya yang sama, di persyaratannya terpenuhi di formasi yang sama misalnya semacam itu akan secara otomatis terisi lah. Karena kita tidak bisa memilih karena sudah ditentukan dari panitia, maka ini ada beberapa kasus nih yang mundur dari CPNS karena lokasi penempatan jauh. Ini baik dari CPNS Kemenak ataupun yang lainnya. Kemudian ini ada status dari CPNS Kemenak gitu ya. Ini pas udah pada tahu penempatan minta pindah, mau mengundurkan diri. Ini memang menjadi kasus yang memang yang tidak baik gitu kan ya, karena memang kita tidak tahu kan dulunya penempatannya di mana, sehingga banyak yang memang mengundurkan diri. Ini salah satu contohnya ya. Mungkin selain ini juga ada yang mungkin karena sakit, karena apa dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian di status selanjutnya bisa pindah. Enggak, nah, ini jadi enggak bisa, ini enggak, ini berarti kan tidak bisa pindah. Sudah sesuai formasi dari Menpan jauh sebelum kalian daftar, dan juga surat pernyataan. Nah, sebelum kita mendaftar, kita ada surat pernyataan yang menyatakan bahwasanya tidak akan melakukan pindah selama 10 tahun gitu ya. Itu hitam di atas putih berarti kan bermaterai. Ketika bermaterai maka akan berbadan hukum, maka kita bisa dituntut di pengadilan karena hal itu, meskipun dalam bentuk format scan itu sah, karena sah itu ada badan hukumnya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, mengundurkan diri? Enggak juga. Jadi kalau mengundurkan diri enggak juga katanya, kecuali kalian mau membayar denda dan di blacklist. Kenapa? Karena ada anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk merekrut kalian dan tidak bisa digantikan peserta di bawahnya setelah penetapan NIP. Nah, jadi untuk mengundurkan diri ini dari pernyataannya ini terlihat boleh gitu ya, dengan tanda kutip kita harus membayar denda. Jadi ada dendanya dan di blacklist. Kata di blacklist ini artinya itu kita di nama kita itu di blacklist itu tidak bisa mendaftar lagi. Ya, nama kita dicoret gitu ya. Kan online gitu ya, online namanya kan daftar pakai KTP, nama kita KTP-nya itu dicoret, dihapus ya, sehingga kita tidak bisa mendaftar. Nah, itu namanya di blacklist. Ya, sudah tahu lah berapa banyak anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait proses perekrutan CPNS gitu ya. Ada panitia dari pusat, daerah maupun lokal dan sebagainya gitu ya. Jadi memang ya wajar lah, apalagi kita sudah menerima NIP
nomor induk pegawai. Nah coba, kecuali kalau kita belum menerima NIP kemarin gitu ya, kita bisa mengundurkan diri. Tapi ketika kita sudah mendapatkan NIP, nah ada konsekuensi yang memang harus dibayar. Misalnya tadi apa, denda dan di blacklist. Nah ini nasihat yang sangat religius dari CPNS Kemenak, yaitu bersyukurlah wahai sahabatku. Kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena memang banyak di luar sana orang-orang yang ingin mendaftar keterima gitu ya, dan kita sudah keterima meskipun lokasinya jauh dan lain sebagainya. Apakah cukup mas nanti ketika digunakan kehidupan gitu ya, gajinya kan kecil dan lain sebagainya. Iya, gajinya kecil jika dibandingkan dengan seorang entrepreneur yang pengusaha dengan gajinya besar, ya memang kecil. Apakah bisa? Nah, kita PNS itu gajinya tetap, kita pun mendapatkan tunjangan-tunjangan. Nah, ya kita jangan berfokus kepada satu pendapatan, ya kita mulai melirik pendapatan kedua. Kita mencoba dengan, kalau itu pendapatan utama, berarti pendapatan kedua itu passive income, jadi pendapatan yang memang kita dapatkan dari yang lainnya, atau pendapatan yang memang kita dapatkan dari ketika kita tidak bekerja. Apa mas contohnya? Ya kita buat-buatlah gitu ya, kos-kosan itu kan, atau kontrakan. Udah ada modal mas gitu kan ya, ya jualan apa, jualan pentol, jualan cilok gitu kan ya. Udah ada modal mas. Kalau udah ada modal, anda ikut orang, bos pentol, bos cilok itu ada itu, jadi teman-teman bisa daftar ke sana. Jadi cuma tenaganya saja. Loh, waktunya kapan mas? Waktunya ya sore hari setelah anda pulang dari kantor, umpamanya jam 4, ya kita mulai jam 5, kita keliling itu ya. Sampai kapan mas? Sampai jam 8 malam. Wong capek dong mas itu ya. Ya namanya kita ingin apa ya, memenuhi kebutuhan gitu ya, ya capek ya wajar. Apakah ketika anda nanti keluar dari CPNS anda tidak capek? Nah coba dipikirkan lagi. Jadi memang nasihatnya kita harus bersyukur. Bersyukur itu kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan kesyukuran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video yang selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon untuk segera subscribe. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.